Shalom saudara, Toyoko Kagawa dilahirkan di Kobe, Jepang 10 Juli 1898 dari sebuah keluarga yang tidak ideal pada zamannya. Karena ibunya adalah seorang perempuan yang disebut sebagai geisha, seorang perempuan penghibur pada zaman itu. Ketika kedua orang tuanya meninggal dunia, nenek tirinya dan keluarganya yang lain tidak menyambutnya dengan penuh kasih untuk merawatnya atau membesarkannya karena ia dianggap sebagai anak haram. Kehadirannya dianggap sebagai sebuah aib bagi keluarga besarnya. Masa pertumbuhannya pun diwarnai dengan penderitaan, perlakuan buruk dari teman-teman sebayanya, lingkungannya menambah penderitaannya. Namun Toyoko Kagawa mendapatkan anugerah Tuhan. Karena kenapa? Karena dipertemukan dengan para misionaris Amerika Serikat yang datang ke Jepang, yang membuatnya menjadi seorang yang percaya kepada Kristus. Puji Tuhan. Saudara, lebih dari itu, kasih Kristus yang dialaminya dari para misionaris Kristen itu membuatnya menjadi seorang yang mempunyai beban luar biasa untuk melayani orang-orang miskin di Jepang. Sejak tahun 1909, Kagawa memutuskan untuk tinggal bersama orang-orang miskin di sebuah daerah yang bernama Shinkawa, Jepang. Tercatat pengaruh pelayanannya kepada ribuan orang-orang miskin di Jepang sangat berdampak. Ketika Jepang melewati satu masa peperangan di mana zaman itu mereka harus melewati Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. 23 April 1960 pada usia 71 tahun, Toyoko Kagawa meninggal dunia dan ribuan orang mengantarkan jenazahnya untuk dimakamkan sehingga banyak orang menyebutnya sebagai nabi dari Jepang. Latar belakang kehidupannya seorang yang kelam sekalipun buruk sanggup diubahkan dengan kasih Kristus yang ajaib. Anugerah Kristus memutus rantai dosa dalam diri manusia berdosa. Kasih Kristus buat seorang yang ditolak oleh keluarganya, namun dapat membagikan kasih bagi banyak orang. Itulah pelajaran berharga dari kehidupan seorang yang bernama Toyoko Kagawa, sang nabi dari Jepang. Saya suka mengatakan begini saudara, emosi itu menular. Saudara berjumpa dengan seorang yang kita tidak kenal dan mencoba untuk memberikan senyuman kepadanya. Saya yakin jika orang tersebut tidak sedang sakit gigi atau bukan robot, maka orang tersebut akan membalas senyuman saudara. Saudara memberikan muka cemberut ketika tiba di rumah, maka seluruh rumah akan cemberut balik dan istri akan menyediakan kopi tanpa gula alias kopi pahit. Tuhan Yesus berfirman dalam Yohanes 13 ayat 34, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Yaitu, jikalau kamu saling mengasihi. Kasih Kristus yang telah kita terima, seharusnya kita tularkan kepada banyak orang. Kasih Kristus yang telah menyelamatkan kita, seharusnya ditularkan kepada istri yang mungkin kelelahan karena terlalu banyak pekerjaan di rumah saat ini. Kasih Kristus seharusnya ditularkan kepada suami yang mungkin sedang gundah gulana dengan pimpinan barunya di kantor. Kasih Kristus seharusnya ditularkan kepada anak remaja kita yang mungkin sedang bete sama pacarnya. Kasih Kristus seharusnya dibagikan kepada setiap orang yang saat ini sedang mengalami pergumulan karena dampak pandemi virus corona. Saudara-saudara, hampir setiap pagi saya dengan istri saya Gina berolahraga dengan jalan pagi di sekeliling komplek atau perumahan kami. Ada kebiasaan baru dari Gina, yaitu apa? Setiap kali berjumpa dengan tetangga kami, Gina akan menyapa selamat pagi dan Gina akan menambahkan dengan kata-kata begini, tetap sehat ya Bu, Tante, Pak. Dan responnya adalah apa? Wajah-wajah tetangga kami yang berubah seperti balon, berubah jadi ceria. Puji Tuhan. Saudara-saudara kasih dalam Kristus, hari Minggu ini 14 Juni 2020 kita masih tetap beribadah secara online melalui channel YouTube GB Ebenezer seperti biasa pada pukul 7.30, jam 10 dan jam 5 sore. Ibadah anak-anak jam 9 dan ibadah buat orang-orang muda Master Plan Youth pukul 3 sore. Walaupun pemerintah DKI telah mengizinkan kita beribadah di gedung gereja, kita masih minta hikmat Tuhan untuk waktu yang tepat dalam memulai ibadah di gedung gereja di Jalan Wahid Hasim 67 Jakarta Pusat. Kita harus mengikuti protokol kesehatan yang sangat ketat.
Misalnya saudara, untuk bisa beribadah di gedung gereja kita harus memakai masker. Kita harus mencuci tangan, kita harus menjaga jarak antar jemaat. Dan kemungkinan besar hanya rentang usia tertentu saja yang diperbolehkan beribadah di gedung gereja nantinya. Saudara-saudara, kami memberikan arahan. Kami akan memberikan arahan secara mendetil tentang protokol kesehatan ini melalui media sosial GB Ebenezer ketika kita telah menetapkan waktu tanggal yang pasti untuk kembali beribadah bersama-sama di gedung gereja GB Ebenezer. Berdoalah supaya Tuhan menolong kita untuk kembali beraktivitas dalam masa yang disebut dengan new normal ini. Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan, jaga jarak, pakai masker ketika kita berada di luar rumah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.